Nafa Anto Story, let's go! Dan selamat datang di podcast TNI Angkatan Laut di episode pertama yang bakal mengupas berbagai hal seputar TNI Angkatan Laut, kebaharian dan juga yang ada di sekitar kita. Dan di episode pertama kali ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa yang telah hadir di studio kita. Selamat datang untuk Sersan Mahendra dan juga Sersan Suci. Oke, sebelumnya ini banyak juga yang belum tahu ini mana lebih mendalam tentang Sersan Mahendra dan juga Sersan Suci. Mungkin bisa diperkenalkan dulu masing-masing, silakan. Ya, nama Sertu Mahendra Yanto, kedinasan di Kelilamil, Pers Denma, dan saya peraih medali emas di PON Papua. Oh, di PON Papua kemarin ya. Sertu TTG Mahendra Yanto. Ini jadi berdinasnya sehari-hari di Pers Denma Kelilamil. Ini yang berlokasi di Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Jakarta Utara, benar banget. Dan kemarin meraih medali emas di PON Papua. Dan kemudian ada juga Sersan Suci. Oke, bisa diperkenalkan dulu. Saya dengan Serda TTU Garimwe Suci Indasari Ispin Utami. Ya. Saya berdinas sehari-hari di Kolat Koarmada 1. Saya memperoleh medali emas di PON Papua cabang olahraga selam laut nomor M-Kos Putri. Selam laut ya. Dan berdinasnya di Kolat Armada 1 ya. Ini ada hal yang menarik ini, pakai tali kur nih, beda sama Sersan Mahendra ini ya. Ini berarti gimana nih? Maksudnya apa ini? Karena Kolat sendiri adalah komando latihan, di situ Oke. adalah tempatnya prajurit angkatan laut berlatih. Jadi semua prajurit Kolat menggunakan tali kur. Oke, yang anggota tetapnya atau antapnya ini menggunakan tali kur, soalnya pelatih ya di sana itu ya. Berlatih. Oke, luar biasa. Ini kemarin ngomong-ngomong udah meraih medali emas ya di cabang dayung rowing dan juga di selam ya. Oke, tempatnya selam? Selam laut. Selam laut. Ini beda ya dengan menyelami hati ya. Itu lain cerita ya. Oke, kita ngomong dulu masalah rowing ya. Ini dari kapan nih latihannya? Kalau saya itu persiapan dari masih SMP 2008, Masih SMP tahun 2008 ya? kelas 2, Kelas 2. Oke, berarti sekarang umur umur 27 tahun. 27 tahun ya. Itu dari awal yang kenalin ke rowing itu siapa tuh? Gimana ceritanya? Itu ceritanya dari guru olahraga. Olahraga. Kebetulan saya anak pantai, anak pesisir kan gitu. Oke. Terus berprestasi juga di kelas. Terus ditanya, kamu mau ikut tes dayung nggak gitu. Iya. Ya udah, saya bilang boleh gitu. Iya. Nah, akhirnya ikut seleksi, namanya itu Pusat Pendidikan Latihan Pelajar atau PPLP, Oke. dilaksanakan di Makassar dan alhamdulillah saya lulus. Oke, di Makassar dulu ya, karena SMP-nya itu di kota Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar ya. Oke, luar biasa. Berarti udah lama juga di tahun 98 ya. Di tahun 2008. 2008 di Selayar itu. Itu gimana? Orang tua tuh ada yang dukung apa ada yang ngelarang? Udah nggak usah, ntar kulitnya gosong gitu, gimana tuh? Kalau orang tua mendukung. Mendukung semua ya? Oke, terutama bapak ibu mendukung semua ya. Dan akhirnya apalagi berprestasi kayak gitu ya, luar biasa. Kemudian Sersan Suci, itu awalnya gimana itu? Bisa ikut terlibat di selam laut itu? Awalnya saya mengikuti olahraga selam itu ketika saya lulus pendidikan TNI Angkatan Laut. Saya penempatan di Koarmada 1, mendapat surat perintah untuk mengikuti perlombaan fin swimming. Jadi dari situ ya. Jadi awalnya bukan dari atlet ya? Bukan. Jadi masuk ke Koal, Angkatan Laut, kemudian baru dikenalkan tentang olahraga ini ya. Awalnya baru fin swimming. Awalnya fin swimming, oke. Diberitahu ini perlengkapannya namanya fin, masker, snorkel, dan akhirnya keesokan harinya langsung mengikuti lomba renang laut. Oh, langsung renang laut. Oke, tanpa persiapan langsung ya, cuma dikenalkan aja. Hanya dikenalkan dalam 1 hari, percobaan di kolam, Ya. besoknya langsung turun ke laut. Oh, oke. Apa nggak kaget tuh pertama kali itu ya? Awalnya kaget, semua badan rasanya remuk banget karena kan belum tahu ternyata olahraga renang itu berat ternyata. Iya, pastinya ya. Dan ini nggak kaget ya, Sersan Suci ya. Kalau kayak kita kan Hendra ya, laki-lakinya udah biasa, eksotis, hitam nggak masalah ya. Tapi kalau perempuan kan banyak yang perawatan, ya kan, ke salon segala macam. Nggak takut gosong tuh? Atau kulitnya tambah hitam, tambah ini nih? Karena penasaran, jadi Iya.
Oh, nggak masalah ya Nggak waktu itu? masalah ya, karena Hajar penasaran aja ya? apa itu fin Oh, swimming oke, kan. oke, Oh ya. ternyata itu lomba renang menggunakan alat fin, masker dan snorkel, dan itu menurut saya sangat menarik. Dan di situ Hmm. ada banyak senior dan di situ juga ada cabang selam. Di situ Oh, saya iya, makin iya, iya. penasaran apa itu selam. Ternyata selam itu olahraga Oh, lama-lama menyenangkan ya? lama-lama menyenangkan. Iya. Dan di situ menarik dan mencoba untuk mendalami. Iya. Ini kan berarti beda sama Sersan Hendra ya? Ini Beda. panggilnya apa sih? Sersan Mahendra apa nih? Biasanya dipanggil Mahe, Oh, Mahe ya. Ada ini nggak hubungan kekerabatan sama penyanyi itu siapa? Ati, Bukan, Mahen. bukan. Oh, bukan, nggak ada ya? Beda ya? Beda. Oke. Kalau kita kan biasa ya, laki-laki tuh panas-panasan segala macam, beda sama perempuan ya. Nah, dan kalau Sersan Hendra ini kan awalnya memang dari atlet ya. Atlet dan orang tua mendukung. Terus kenapa ini? Memotivasi emang cita-cita jadi tentara apa gimana nih masuk ke Angkatan Laut ini? Oh, itu udah cita-cita dari kecil. Dari kecil ya, Pengen masuk Angkatan Laut. pengen masuk Angkatan Laut. Dan akhirnya terwujud ya. Terwujud, Melalui prestasi dayung. apalagi didukung dengan prestasi dayung ya. Jadi klop banget ini sama Angkatan Laut ya. Nah, kemudian untuk waktu pendidikan nih. Waktu pendidikan. Gimana? Kira-kira kaget nggak nih Sersan Susi ini? Kalau saya jujur saya kaget sekali. Kaget banget ya? Kaget banget karena tidak biasa dengan peraturan yang sangat disiplin banget. Pendidikan Oke. itu kan dengan yang semuanya diatur dari bangun pagi, makan Hmm. pagi, semuanya diatur, itu kaget banget. Kaget banget Biasa ya? kita tidak biasa sarapan dan harus Iya. sarapan seperti itu. Hmm. Dan karena kegiatan banyak, Ya? jadi kalau saya kesulitannya adalah saya sangat mengantuk. Oh, ngantuk ya. Tapi ini kayaknya ada cerita sendiri. Kalau ngantuk tuh biasa kan ya, nama kita tentara pendidikan ya. Itu kan biasa ngantuk. Tapi ada cerita lain nggak tentang ngantuk ini? Banyak kalau cerita tentang mengantuk. Oh. Jadi sering ketika upacara kan Iya. membawa senjata, kita saat pendidikan dibawakan senjata. Iya. Itu kalau mengantuk itu senjatanya jatuh. Jadi itu bunyi. Jadi semuanya itu langsung siapa ini? Siapa ini? Langsung Begitu. matanya ngeliat Langsung. semua ya. Oke, berarti langsung tertuju ke situ semua. Iya. Tapi tentara juga, perempuan bawa senjata juga ya? Bawa senjata. Oh, gitu lumayan berat ya. Oke, kemudian waktu pertama kali itu pengen jadi tentara itu siapa? Ada yang berpengaruh nggak tuh? Apa dulu disuruh-suruh apa gimana itu? Kalau untuk jadi tentara itu udah cita-cita, karena saya dari dulu dibesarkan, saya dulu tinggal di asrama militer. Oh, memang orang tuanya tentara Orang tua ya? Tentara, dan kami tinggal di asrama militer. Jadi di Oh, situ oke. melihat, wah tentara itu kayaknya kok keren. Keren gagah ya. Tapi begitu Gagah, masuk gitu. langsung ya. Ternyata berbeda, Ternyata- banyak peraturan yang mengikat ya. Betul sekali. Tapi gimana kalau Sersan Hendra ini? Kan awalnya kan bebas kan, namanya orang kita masih umum, orang sipil, atlet lagi kan. Udah punya prestasi juga waktu awalnya. Tahu-tahu masuk tentara itu banyak pendidikan dan banyak juga hal-hal yang mengikat. Ini gimana ini kesannya? Ya, pertama awalnya sih kayak kaget gitu kan. Ya, Biasa namanya atlet kita udah biasa apa ngerasa bebas, nyaman, nggak ada batasan. gitu Iya. kan. Terus pas masuk itu apa kita harus ya namanya militer kan sudah ada apa namanya sikap harus ada. Terus semuanya serba diatur gitu. oke. Nggak bisa seenaknya sendiri Nggak lagi bisa ya? saya sendiri. Nggak bisa seenaknya Terus sendiri. nggak bisa senyum-senyum kalau pendidikan. Gitu. Mukanya tegang semua ya. Dan memang itu dinolkan lagi supaya kita jadi betul-betul jiwa patriotisme muncul ya. Oke, kemudian untuk jadi atlet ini. Jadi atlet ya, untuk awalnya kan tadi dibilang dari kecil ya. Dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan juga kemarin kan akhirnya ikut serta di dalam PON di Papua ya. Itu ada gimana tuh, awalnya gimana? Ya awalnya persiapan sih gitu kan. Ya. Persiapan latihan untuk ikut PON, apalagi ini kan PON terakhir saya di usia. Kalau di cabang olahraga dayung itu ada batasan usia. Oh, ada batasan usia ya. Batasan usia itu minimal 28 tahun. Maksimal 28 Maksimal. tahun ya. Maksimal. Oh, oke. Nah saya sekarang kan umur 27 tahun 27 tahun. Jadi ini terakhir ini. terakhir, dan alhamdulillah bisa apa ya menutup karir saya dengan mempersembahkan medali emas buat Jawa Timur. Luar Khususnya biasa ya. Dan awal seleksinya gimana itu? Ada seleksinya nggak? Kalau seleksi pasti ada. Pasti ada ya. Tapi, ya. Oke. Ada cerita-cerita aneh nggak tuh waktu seleksi itu? Kalau saya sih nggak ada sih, karena apa ya, saya percaya diri aja. Percaya diri dan juga karena udah digembleng dari latihan ya. Ya. Akhirnya digembleng latihan matang dan akhirnya bisa meraih medali emas.
Itu sudah PON yang keberapa ini? Kalau saya itu udah PON ketiga. PON ketiga. Yang pertama kali ikut PON di mana itu? Pertama kali ikut PON itu di 2012 di Riau. 2012 di Riau. Kemudian itu sudah meraih medali juga. Sudah alhamdulillah dapat medali perak di situ. Perak ya Riau. Setelah dari Riau, Habis itu PON 2016 di Jawa Barat. Jawa Barat ya, dapat medali juga. Dapat perunggu karena baru beres pendidikan 1 minggu setelah pendidikan 1 minggu setelah pendidikan ya dapat medali ya. dapat medali. Gimana kalau waktu itu persiapannya luar biasa matang ya? Apalagi kan olahraga dayung itu kan olahraga endurance. Kalau latihan dalam seminggu itu nggak cukup. Nggak cukup ya, latihannya harus berbulan-bulan ya. Iya. Tapi ini masih mending. Kemarin waktunya berapa? Waktu lombanya Ya waktu lombanya kita mendayung 2000 meter itu kita dapat waktu 6 menit 33 detik. 6 menit ya. Jadi bayangkan aja latihan sekian bulan, mainnya cuma 6 menit. Oke, kemudian setelah di Jawa Barat dapat perunggu, setelah itu kemarin ya di Papua dapat emas ya. Papua dapat medali emas. Iya, persiapan berarti maksimal ya, matang ya. Maksimal, karena tetap semangat aja loh. Tetap semangat. Kalau Sersan Suci gimana ini? Ini PON yang keberapa ini? Kalau ini untuk PON yang pertama kali. Pertama kali ya. Ada batasan umur nggak sih? Kalau untuk selam batasan umur 45 tahun. 45 tahun ya. Oke, berarti selamnya tapi tidak terlalu dalam ya. Kalau untuk selam tidak terlalu dalam karena dibatasin waktu. Dibatasi waktu soalnya makin ke dalam itu waktunya habis juga ya. Waktunya habis ya. Itu jaraknya berapa jauh itu? Kalau jaraknya totalnya cuma 600 meter. 600 meter. Batasan waktunya 15 menit 20 detik 15 menit 20 detik ya, maksimal itu. maksimal. Kemarin sampai berapa menit itu? Kemarin saya finish sampai 15 menit 14 detik. 15 menit 14 detik ya. Kurang 6 detik lagi. 6 detik Kualifikasi. lagi. Itu pada saat kualifikasi ya. Iya, Oh, oke. Dan kemarin berhasil meraih medali emas ya. medali emas. Medali emas dengan jarak tempuh sekian itu ditempuh dalam berapa lama itu? 15 menit 14 detik. 15 menit 14 detik itu tadi ya. Oke. Itu persiapannya gimana dari awal? Persiapannya kami melaksanakan pelada terpadu selama 6 bulan, Ya. latihan di Pulau Pramuka, Situbondo, dan terakhir di Papua. Oh, oke. Di Papua kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Ya, karena medan kita alam, Ya. jadi ya harus latihannya di tempatnya langsung Oh, gitu. untuk mengetahui arusnya. Biar adaptasi gitu. ya. Biar adaptasi. Beda nggak sih itu tiap tempat tuh arusnya, kemudian ombaknya segala macam itu? Pasti beda. Pasti beda Pasti ya. beda. Oke, mulai dari awal di Pulau Seribu, kemudian di Situbondo, dan akhir di Papua Di ya. Papua. Oke, keren banget. Tapi kalau dayung ini kan pelaksananya di mana? Kemarin di laut ya. Pelaksananya di laut juga. Kepengaruh nggak tuh sama ombak-ombak tuh? Kalau kita pasti berpengaruh banget karena apalagi kita di dayung rowing itu kita latihannya di danau air tawar ya kan. Oh Terus iya. lombanya di Latihannya di danau. Danau. Oke, kemudian pelaksanaannya pelaksanaan lomba kan di air laut. di laut. Ada perbedaan nggak tuh? Ada pasti kan perbandingan airnya kan beda, lebih ringan kita mendayung di air laut daripada di. Oh, jadi otomatis Danau. lebih cepat ya. Oh, keren juga ini. Terus Berarti tantangan tersendiri kalau di laut itu ombaknya itu. ombaknya, oh betul. Kalau di danau nggak ada ombak ya. Ombak, benar. Relatif tenang, airnya udah kayak kaca. Nah, kalau di laut ini ada ombak, kadang-kadang kita ketahan juga lajunya itu ya. Iya pasti. Oke. Sama balance keseimbangan susah. Oh, betul juga ya karena ombaknya itu. Selama ini udah ngedayung paling jauh tuh berapa jauh tuh? Kalau kita itu ada namanya di Platnas itu programnya itu kita harus mencapai 1 hari aja itu pernah ada program 45 kilo 45 kilo, mendayung sehari 45 kilo ya? selama 3 jam. Selama 3 jam? Itu pagi belum sore Oh, sore ada lagi? ada lagi. Nah, itu kan luar biasa, satu latihannya nggak gampang ya. Kadang-kadang kita jenuh juga, bosan juga, ya kan, pengen suasana yang beda. Nah, itu ada nggak sih perasaan, udah males lah? Ya kalau kita berpikir begitu rasa bosan itu pasti ada di mana-mana. Ya kan? Pasti ada ya? Tapi kalau kita mau juara ya kita harus bisa melewati itu, melawan itu. Oh, jadi motivasinya Motivasi itu ya? yang memotivasi diri sendiri itu lebih bagus. Ya. Oke. Selama ini yang paling memotivasi siapa nih? Kalau sekarang sih istri Oh, istri ya? Oh, luar biasa. yang selalu menyemangati gitu. Udah saya ingat jangan malas-malas gitu. Oke. Istri di mana sekarang? Istri sekarang lagi di Malang ya. Oh, di Malang ya? Di Malang, dinas di Jakarta. Dinas di Jakarta, terus kami TC-nya di Bandung. Oh, TC-nya di Bandung ya? Nggak masalah tapi ya? Nggak masalah, makanya menjadikan pelecut gitu ya. Nah, kalau Sersan Suci sendiri, latihannya kan tentunya nggak gampang ya. Banyak lika-liku, banyak cobaan, dan banyak kadang-kadang bosen juga. Nah, terus menyikapi untuk nggak bosennya itu gimana tuh?
Kalau untuk bosennya, kalau bosen pasti bosen ya, tapi yang untuk yang sangat memotivasi itu karena suami kami dan kedua orang tua kami. Kalau yang selalu memotivasi selalu menyampaikan, di sana saya tidak akan mau jadi penonton, saya harus jadi juara. Keren banget, harus jadi juara Jadi ya. juara. Luar biasa, dan akhirnya terwujud juga dapat emas ya. Keren banget. Jadi ini adalah pon yang pertama. Pon yang pertama. Dan pertama langsung dapat emas ya. Langsung dapat emas. Dapat emas. Alhamdulillah. Dan keren juga tadi Sersan Mahen tadi dari perak, perunggu, dan sekarang ditutup dengan emas ya. 1 medali emas, 1 medali perak, 1 perunggu. Oh, lebih. Di pon kemarin itu saya turun 3 nomor. Tunggu, turun di 3 nomor. Oke, dapat di nomor apa aja itu? Saya mendapatkan medali emas itu di nomor 2 pendayung jarak 1000 sama 1 perak di pendayung 8 orang sama 1 perunggu di pendayung 4 orang. Pendayung 4 orang ya. Jadi di 8 orang dapat medali Perak. Yang di 4 orang Dapat medali perunggu. perunggu. Nah, yang dapat emas Di 2 orang. di 2 orang ya. Keren banget, luar biasa itu. Gak gampang itu ya. Persiapannya juga matang, berbulan-bulan, dan akhirnya berhasil. Kalau kemarin Sersan Suci di berapa cabang gitu ikutnya? Kalau saya sebenarnya turun di 2 nomor, tapi 2 untuk nomor, yang MCOS saya dapat emas yang 5 point nomor urut 5. Oh, nomor urut 5. Berarti ini buat memotivasi untuk berikutnya ya, pon berikutnya dan juga event-event berikutnya ya. Nah, terus nih, kadang-kadang kan kita namanya latihan gitu juga kan pengen menyalurkan bakat kita, hobi kita dan sebagainya. Ini pernah punya hobi nggak sih? Kalau saya hobinya biasanya kalau udah kadang capek latihan itu kadang main game doang. Oh, ngegame ya? Main game. Milenial banget ya berarti ya. Biar nggak kerasa program pelatih gitu, kalau capek udah capek. Oke. Itu di ini juga nggak sih, pelatihnya tuh kan keras juga pastinya ya? Kalau pelatih kita itu santai. Ketika di waktu tempat latihan waktunya serius, tapi kalau udah selesai latihan udah santai kayak biasa. Oh, jadi Cuman- bisa mainin peran ya? Ada saatnya serius, ada saatnya santai. Malah Ya? kadang main game itu sama pelatih. Oh gitu ya? Saking jadi bikin akrab gitu ya? Akrab, komunikasi terjalin dengan baik ya? Oke, nah terus ada ini nggak, selama bertanding ini ada cerita-cerita spesial nggak tuh yang nggak terlupakan? Kalau yang nggak terlupakan yang kemarin tuh yang pas Asian Games, Asian pas Games. Indonesia tuan rumah. Oh oke ya. Itu kan kebetulan udah mau berangkat 1 minggu tapi ibu saya meninggal gitu. Jadi saya harus memilih antara ikut Asian Games apa pulang. Oke. Nah itu pulang berapa hari di sana terus 1 hari mau lama baru ke sana ke Palembang. Oh jadi pada saat berduka juga masih menyempatkan diri dan juga termotivasi untuk mengikuti lomba secara maksimal ya. Tapi kalau dari segi mental udah nggak. Oh udah terasa lah ya, terasa. apalagi udah jadi tentara gini udah teruji semuanya. Nah kalau Sersan Suci gimana nih waktu pertandingan atau latihan, ada nggak kesan-kesannya yang rame, yang meriah, yang nggak terlupakan gitu? Pengalaman yang tak terlupakan yang mengikuti perlombaan PON ini karena ini pertama kali Yang kami pertama ikut ya? PON, iya. Oh, oke. Dan akhirnya malah dapat Dan medali akhirnya emas dapat lagi ya? medali emas. Oh, oke. Nah terus ini untuk kedepannya ini gimana nih? Mau tetap ikut jadi atlet, jadi pelatih atau gimana nih? Sersan Hendra? Kalau saya sendiri selama masih bisa bersaing dengan terus masih bisa dipercaya sama pelatih untuk ikut membela timnas dayung rowing, Ya. saya masih tetap jadi atlet. Tapi kan batasannya 27 tahun ya? Itu kalau untuk kejuaraan nasional, tapi kalau untuk kejuaraan internasional bebas. Oh masih tidak ada batasan? Ada batasannya. Oke. Nah, ini kami juga nanti bulan 12 ini lagi persiapan untuk Asian Championship di Thailand Asian Championship sama SEA Games Vietnam nanti tahun depan. sama SEA Games Vietnam. Jadi di samping sebagai tentara angkatan laut juga menyempatkan diri untuk latihan dan berprestasi ya. Nah, kalau ini Sersan Suci sendiri, ini kedepannya gimana nih? Kalau kedepannya tetap masih menjadi atlet dan terus berlatih. Terus berlatih ya, Terus berlatih. memotivasi diri ya. Luar biasa ya dua-duanya ini. Jadi di samping tugas keseharian juga masih bisa menorehkan prestasi ya. Buat diri sendiri, buat satuan, dan juga buat Merah Putih. Nah, ini ada tips nggak nih buat generasi muda yang kira-kira pengen jadi atlet, berprestasi, dan jadi tentara mungkin ya? Nah, dari Anda berdua nih gimana? Ada tipsnya ya, tips khusus atau misalnya memotivasi? Silakan. Kalau dari saya sih sendiri kalau buat adik-adik yang
mau masuk tentara lebih baiknya jadi atlet dulu supaya fisiknya sama mentalnya udah jadi ketika masuk tentara nanti Sudah terasa ya? sudah terasa. Oke, nggak kaget Nggak lagi kaget ya lagi. sama dunia militer yang penuh kedisiplinan ya. Iya benar, soalnya namanya atlet itu harus disiplin ya. Harus disiplin. Kapan latihan, kapan istirahat ya, kapan Jam melakukan tidur, kegiatan jam lain. makan semua. Semua diatur ya. Oke, kemudian dari Sersan Suci gimana nih? Kalau dari saya untuk adik-adik yang untuk menjadi TNI, kalau memang tidak punya kesempatan untuk menjadi atlet atau memang tidak punya kesempatan untuk menjadi atlet, bisa untuk mengikuti bimbingan fisik. Karena saya dulu sebelum jadi tentara saya ikut bimbingan fisik dulu, jadi saya tidak kaget ketika saya masuk tentara untuk lari, push up, Oke, sit untuk up, menyiapkan itu semuanya sudah ya. terbiasa. Oke, Jadi untuk fisik saya tidak kaget. nggak kaget ya. Tidak kaget. Nah, cuman kebiasaannya saja ya, karena tidak diinfokan sebelumnya ya, nggak diinfoin. Dan juga pada saat jadi tentara bisa berprestasi lewat berbagai bidang ya. Salah satunya kayak di olahraga ini. Oke, ini berdua ini kan masih pada muda ya, masih pada pangkat Bintara, Serda, dan Sertu. Tentunya harapannya karirnya ke depan masih panjang banget. Dan juga untuk prestasi di bidang olahraga pun pastinya masih banyak yang pengen diraih ya. Nah, untuk Sersan Mahendra, harapan dan cita-cita baik sebagai atlet atau Angkatan Laut nih gimana nih? Kalau harapan saya ini biar bisa lebih maksimal nanti di SEA Games Vietnam tahun depan bulan Mei. Bulan Mei ya, Sama Asian Games Cina bulan 9 bulan 9. Itu sebagai atlet ya. sebagai atlet. Oke, semoga bisa meraih maksimal dan dapat emas juga ini demi merah putih ya kalau udah gitu ya. Nah, kemudian di militernya gimana nih? Keinginannya gimana? Keinginannya ya udah cukup lah. Cukup sama gini, kemudian juga nanti akan memotivasi untuk mungkin bisa ke pangkat berikutnya ya. Ya semoga lah gitu. Semoga ikut juga ke alih strata jadi perwira, kan bisa juga kan ya? Ya, bisa. Bisa juga. Oke, semoga sukses semuanya dan juga semoga motivasi-motivasi tadi bisa meningkatkan prestasi kita di berbagai bidang, baik militer maupun di olahraga. Kalau Sersan Suci, ini ada harapan ke depannya nggak? Baik dari sisi kemiliteran ataupun dari sisi atletnya, dari olahraga? Dari sisi kemiliteran, saya berharap saya tetap berprestasi dan saya diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di bidang olahraga. Oke, karena sesuai ya? Karena sesuai dengan apa yang saya jalani saat ini. Oke, jadi lebih profesional lagi ini. Betul. Nah, dan juga untuk kan tadi udah disampaikan semuanya. Nah, di luar sana juga pasti banyak anak muda, generasi muda yang pengen berprestasi kayak Anda berdua ini. Meraih emas, kemudian juga mengharumkan nama Indonesia baik di kancah domestik maupun di internasional. Ada tips-tips khusus nggak sih buat mereka itu? Dari Sersan Hendra silakan. Kalau tips-tips khusus ya Yang pertama satu punya kemauan aja dulu. Kemauan ya. Udah sama punya pantang menyerah gitu. Oke, semangat terus ya. Semangat terus. Oke, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya, dan juga semangat. Semangat itu yang paling penting gitu ya buat kita semua. Oke, dari Sersan Suci gimana? Kalau dari saya untuk adik-adik yang ingin berprestasi, jangan pernah menyerah dan harus semangat. Karena saya juga bukan dari atlet tapi saya mampu. Jadi orang bisa itu karena biasa. Dan asal dia tekun pasti dia mampu. Asal dia tekun pasti dia mampu ya. Oke, keren banget. Dan sebelumnya nih, terakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau saya tuh banyak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dari segi kedinasan khususnya TNI Angkatan Laut yang telah mendukung karir saya di militer maupun di atlet. Oke, di kemiliteran dan di atlet ya. Yang memberi kemudahan untuk TC. Oke, pimpinannya ya. Oke, terakhir nih, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau disampaikan pasti ada, terutama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada TNI Angkatan Laut, khususnya Bapak Kasal Laksamana Yudo Margono dan Bapak Pangkoling dan Dandenma yang telah memberi kemudahan untuk melaksanakan TC dan mengikuti PON Papua. Dan saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga saya, terutama istri saya yang sering memberikan semangat untuk saya. Oke, luar biasa. Jadi dari dinas tuh mulai dari Bapak Kasal, Bapak Panglima Kolin Lamil, dan juga Komandan Denma Kolin Lamil sangat mendukung ya untuk kegiatan ini. Memberi kemudahan untuk melaksanakan TC. Memberikan kemudahan, akhirnya berbuah manis dengan medali emas dan beberapa medali lainnya. Oke, kemudian untuk Sersan Suci gimana nih? Saya ingin mengucapkan
Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberi kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Bapak Pangko Armada 1 dan Koleko Armada 1 yang sudah mendukung kami untuk terus berlatih dan memberi izin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar atas doanya, suami kami atas motivasinya, dan tidak lupa juga atas dukungan dari PONI DKI, POSI DKI, dan pelatih kami. Oke, luar biasa ya. Semoga bisa memotivasi yang lain untuk berprestasi lebih banyak lagi. Oke, luar biasa tadi, banyak cerita-cerita dan kisah-kisah yang bisa kita jadikan motivasi untuk kita semua untuk melangkah lebih maju, memajukan diri sendiri dan juga lingkungan kita dan juga demi Merah Putih Indonesia. Dan sebelum Marlon tutup kegiatan ini, ada yang akan Marlon sampaikan. Yang keriting tebak namanya ada di kapal Sendari. Yang terpenting ada faktanya, ada di Naval Untold Story. Naval Untold Story, let's go! Go, go, go!